Selamat sore, Dede. Kita bertemu dalam perkuliahan pengendalian sosial, budaya, dan agama. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas satu topik tentang esensi studi pengendalian agama. Ya, yang pada prinsipnya ingin saya sampaikan bahwa pengendalian agama itu kan konsep dasarnya, kenapa sih agama itu perlu dikendalikan? Ya, keberagamaan masyarakat itu kenapa perlu dikendalikan? Ya, salah satu alasannya karena kehidupan beragama itu selalu memiliki potensi laten terjadi penyimpangan atau konflik-konflik keagamaan di dalam prakteknya. Ya, maka itulah pentingnya studi pengendalian agama. Nah, di pertemuan kali ini di minggu ke-10, ya, kita akan berbicara tentang penyimpangan praktek beragama dan konflik keagamaan. Ya, kemudian, sesuai dengan RPS yang sudah disusun oleh Program Magister Kajian Budaya Universitas Udayana, kemudian di pertemuan di minggu ke-11, ya, itu ada teori-teori pengendalian agama dari perspektif kajian budaya, yang tentu akan berbeda dengan perspektif yang lain. Kemudian di minggu ke-12 kita bicara tentang teori-teori resolusi konflik keagamaan. Ya, maksudnya apa? Supaya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda paling tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat. Ya, walaupun sebelumnya kita sudah memahami bahwa konflik keagamaan itu tidak sepenuhnya bersumber dari agama itu sendiri. Ya, konflik keagamaan itu bisa dipicu oleh faktor ekonomi, oleh faktor sosial, bahkan mungkin urusan-urusan pribadi yang kemudian ketika konflik terjadi di antara mereka, kemudian melibatkan identitas keagamaan yang kemudian sehingga seolah-olah itu terakumulasi menjadi sebuah konflik keagamaan. Nah, kemudian di minggu ke-13, 14, dan 15, jadi ini adalah pendalaman materi dari sebelumnya juga yang sudah disampaikan oleh Prof. Anom. Saya mengharapkan bahwa seluruh mahasiswa nanti bisa mengidentifikasi, ya, ini juga nanti menjadi bagian dari tugas mandiri adik-adik, ya, tentang isu-isu kerawanan sosial, isu-isu kerawanan kebudayaan, isu-isu kerawanan agama, yang kemudian nanti ini akan menjadi bagian dari tugas mandiri dari adik-adik untuk memilih salah satu isu, kemudian bagaimana upaya-upaya untuk mengendalikan konflik tersebut atau kerawanan tersebut dari perspektif keilmuan kita di kajian budaya. Dan itu nanti menjadi tugas mandiri yang akan dikumpul bersamaan dengan ujian akhir semester. Dan nanti bentuk tugasnya adalah sebuah artikel, ya, yang layak untuk disubmit di jurnal, paling tidak jurnal nasional yang terakreditasi. Itu yang kita harapkan dari kelas ini, sehingga perkuliahan ini benar-benar bisa memberikan pemahaman kita bersama tentang teori yang bisa kita pelajari melalui berbagai referensi, tetapi adik-adik juga bisa melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Ya. Kemudian menyusun sebuah artikel, sebuah gagasan, ya, yang dituangkan dalam sebuah artikel, bagaimana langkah-langkah pengendalian yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Ya. Nah, nanti di pertemuan ke-13, 14, dan 15 itu saya akan memandu adik-adik untuk 30 menit, ya, kan kita punya waktu 135 menit, ya, karena ini 3 SKS. Nanti di 30 menit terakhir saya akan memandu diskusi dari artikel yang sudah adik-adik susun. Jadi mulai sekarang sudah bisa digarap artikelnya. Ya, jadi itu gambaran umum perkuliahan kita secara umum, ya, di setelah UTS kemarin sampai nanti UAS, ya. Dan karena mata kuliah ini diampu oleh 2 orang, oleh Prof. Anom dan saya, jadi full selama sisa waktu ini di akhir semester ini semua akan saya handle untuk perkuliahan di kelas ini. Jadi itu pengenalan RPS secara umum dalam
pertemuan kita kali ini, dan kita akan memasuki materi berikutnya ya, tentang penyimpangan praktek beragama dan konflik keagamaan. Ketika kita berbicara tentang pengendalian agama, ya, ada satu asumsi yang harus kita bangun, bahwa agama itu punya relasi dengan kebudayaan. Ya. Jadi yang pertama, agama itu senantiasa berdialektika dengan kebudayaan masyarakat dimanapun dia berkembang. Ya, jadi proses penyebaran agama dari sumbernya, ya, dari negara asalnya kemudian bertransformasi ke sebuah wilayah, itu tentu akan melibatkan interaksi kebudayaan dengan masyarakat setempat di mana agama itu berkembang. Nah, interaksi ini dia bisa bersifat akomodatif, ya. Misalkan ketika agama itu mempermulia atau memperluhur kebudayaan masyarakatnya, ya. Dia juga bisa bersifat asimilatif, ya. Artinya unsur-unsur keagamaan itu bisa terintegrasi dengan unsur-unsur kebudayaan sehingga membangun sebuah asimilasi budaya yang mungkin kita bisa lihat di dalam konteks masyarakat kita di Indonesia. Ya, kita bisa melihat bagaimana ritual keagamaan itu begitu beragam. Di sana ada unsur-unsur budaya lokal yang kemudian terintegrasi di dalamnya, ya. Dan tapi juga harus diingat bahwa agama itu juga memiliki potensi-potensi disintegratif. Ya, artinya relasi agama dan kebudayaan itu acap kali tidak baik-baik saja. Ya, terjadi relasi yang mungkin kurang harmonis. Ya, karena di satu sisi agama itu bersumber dari teks suci, sementara rohani di masyarakat, ya, kerohanian di masyarakat itu juga bersumber dari warisan leluhurnya yang kadang-kala tidak selalu benar-benar match, ya. Nah, terlebih lagi dalam konteks modern, ya, di dalam budaya modern kita harus melihat bahwa agama itu di dalam kultur modern itu membentuk pluralisasi nilai. Apa yang saya maksud dengan itu? Bahwa sebelumnya kita harus melihat bahwa masyarakat itu dia sudah memiliki tata nilai yang mungkin tidak seluruhnya bersumber dari agama. Ya, dia bisa bersumber dari tradisi, dia bisa bersumber dari warisan leluhurnya, ya. Tetapi ketika agama datang, agama menyediakan berbagai nilai baru sehingga terjadi pluralisasi. Ya, pluralisasi norma, pluralisasi makna dan simbol di dalam masyarakat. Ya, ini menjadi sesuatu yang niscaya, menjadi keniscayaan di dalam relasi antara agama dan kebudayaan. Oke, relasi agama dan budaya ini memiliki potensi besar sebagai kekuatan transformasi masyarakat. Ya, ketika agama dan kebudayaan itu saling memperkuat, maka potensi-potensi untuk mentransformasi masyarakat itu tentu juga besar. Tapi juga harus diingat bahwa potensi disintegratif juga muncul, sehingga semua potensi ini adalah sesuatu yang laten di dalam konteks keberagamaan. Ya, itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Atau kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya yang mungkin nanti adik-adik akan mungkin mendapat pemahaman yang lebih luas, ya, karena di dalam konteksnya relasi agama itu tidak hanya dengan kebudayaan, tapi agama juga berrelasi dengan negara. Ya, ini juga menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik, ya. Terutama di dalam konteks Indonesia, ya. Seperti adik-adik tahu, Indonesia itu adalah salah satu negara yang mengatur keberagamaan masyarakatnya. Salah satunya ditandai dengan keberadaan Kementerian Agama, ya, yang mungkin di banyak negara mungkin tidak ditemukan. Tapi undang-undang kita, konstitusi kita jelas mengatur bahwa agama itu menjadi bagian dari kehidupan berbangsa yang diatur oleh negara. Nah, maka relasi agama dan negara ini juga menjadi sesuatu yang menarik, ya. Pertama yang adik harus pahami bahwa agama itu bersifat individual, ya, karena
itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Ya, jadi penghayatan, pemahaman, ya, kesadaran keagamaan, pengetahuan itu sebetulnya individual, ya. Walaupun nanti di dalam prakteknya agama itu juga memiliki sisi-sisi kolektif, ya, ketika dia menjadi praktek peribadatan bersama, ya, praktek sosial yang yang diikuti oleh semua komunitas pemeluk agama tertentu, maka dia bersifat kolektif. Tapi dalam konteks individual, agama itu adalah sesuatu yang bersifat pribadi, ya. Nah, sementara negara itu adalah sebuah lembaga politik, ya. Lembaga itu adalah sebuah lembaga politik yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol praktek-praktek beragama masyarakatnya. Ya, di mana itu bisa kita temukan di dalam konstitusi kita jelas. Ya, undang-undang kita sudah mengatur bahwa kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan itu diatur oleh konstitusi kita. Kemudian secara institusional di negara kita juga memiliki sebuah kementerian yang mengatur agama, ya, atau lalu lintas keberagamaan. Ya, saya lebih suka menggunakan istilah lalu lintas keberagamaan karena dalam kehidupan sosial, ya, dalam hubungan antar umat beragama, ya, antar umat beragama dengan pemerintah, ya, intern umat seagama itu ibarat sebuah lalu lintas yang butuh rambu-rambu. Kalau tidak dibuatkan rambu-rambu, mereka bisa berbenturan satu sama lain. Ya, maka disitulah pentingnya institusi itu, ya, Kementerian Agama. Nah, agama di dalam struktur negara, ya, adik-adik, ini melibatkan regulasi. Ya, seperti salah satunya tadi konstitusi kita kemudian diturunkan menjadi berbagai regulasi. Misalkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 dan 7 tentang pendirian tempat ibadah. Ya, jadi ada banyak regulasi yang mengatur kehidupan beragama kita. Oke, ada juga faktor legitimasi. Ya, misalkan dalam penetapan siapa sih yang layak disebut sebagai agama di Indonesia, itu harus mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Sehingga pertanyaannya, kenapa ada banyak sekali agama-agama yang hidup di masyarakat dia tidak diakui oleh negara, tidak dilegitimasi oleh negara, ya. Kita melegitimasi 6 agama sebagai agama yang sah di Indonesia, ya. Kemudian ada konteks pengendalian di sana. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, ketika lalu lintas keberagamaan itu tidak diatur, tidak dikendalikan, ada peluang-peluang, ada potensi-potensi terjadi benturan di sana. Nah, relasi dan agama ini, adik-adik, ini bersifat paradoks, ya, dalam integrasi dan disintegrasi terus-menerus. Ya, integrasi itu bisa terwujud ketika kepentingan umat beragama dan kepentingan pemerintah itu match. Ya, jadi pemerintah ingin beragama yang damai misalkan, karena dengan beragama yang damai kepentingan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang itu akan lebih mudah, ya. Tetapi ketika masyarakat berkonflik, apalagi ada konflik keagamaan di sana, ya tentu itu akan mengganggu pembangunan, ya. Tetapi di sisi lain kadang-kadang ada juga potensi-potensi disintegrasi antara hubungan agama dengan negara. Misalkan ketika kebijakan pemerintah itu dianggap meminoritisasi atau memarginalisasi kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Ya, misalkan ketika terjadi konflik antara satu komunitas umat beragama dengan komunitas umat beragama yang lain, kemudian negara tidak hadir di dalamnya. Ya, misalkan terjadi pembiaran atau hukum tidak diberlakukan, ya, dan sebagainya. Ada banyak kasus-kasus yang bagaimana relasi agama dan negara ini tidak selalu baik-baik saja. Ya, jadi di satu sisi lalu lintas keberagaman itu butuh dikendalikan, perlu diatur supaya tercipta keharmonisan, tetapi di sisi yang berbeda juga acap kali ini tidak terjadi, tidak muncul. Nah, ada juga
relasi-relasi yang menarik dalam konteks keberagamaan. Ya, saya sering menggunakan istilah keberagamaan ketimbang agama ya, karena agama itu memang sesuatu yang sakral yang sulit didefinisikan, bersumber pada teks suci yang nyaris tidak memiliki cacat. Ya, nyaris tidak memiliki cacat, tetapi ketika dia menjadi praktek beragama, menjadi praktek keberagamaan, di sanalah ada muncul banyak persoalan ya di dalam dunia praksis. Oke. Kita juga harus memahami bahwa antara agama formal dan agama lokal ini juga membuat relasi yang menarik. Ya, sebagaimana Anda tahu ya, Indonesia ini mewarisi berbagai sistem religi asli Nusantara. Ya, yang tertanam dalam budaya religius masyarakatnya. Ya, teman-teman kita di Sumba punya Marapu. Ya, teman-teman kita di Kalimantan punya Keharingan. Ya. Bali ya, sebelum terintegrasi secara formal menjadi agama Hindu juga dulu ada banyak sebutan ya. Ada Hindu Bali, ada agama Tirta dan sebagainya. Di Jawa kita masih mewarisi tradisi kejawen. Misalkan yang di dalam konteks keyakinan mereka memiliki struktur ajaran yang sesungguhnya mungkin menyerupai dengan agama-agama. Cuman dalam aspek tertentu mereka mungkin tidak memiliki, agama-agama lokal ini tidak memiliki kitab suci yang dijadikan acuan tunggal di dalam praktek keagamaannya, atau dia tumbuh dari pemahaman atau kepercayaan yang dianut oleh leluhurnya dulu. Ya. Nah, relasinya ini juga menarik ya. Di satu sisi, sebagian agama lokal ini bisa terintegrasi dengan agama formal. Ya, misalkan ya antara masyarakat Kejawen dengan Islam. Ya, yang kemudian oleh Gerd membentuk satu varian yang namanya kelompok Islam Abangan di Jawa. Ya. Atau bagaimana integrasi antara agama Bali dengan agama Hindu formal ya, yang kemudian kita kenal sebagai agama Hindu saat ini. Itu juga melibatkan integrasi antara agama formal dengan agama lokal. Nah, namun adik-adik ya, formalisasi agama ini juga kerap menyebabkan marginalisasi sistem-sistem religi lokal. Ya, di dalam konteks kenegaraan kita misalkan, dalam konteks identitas kemasyarakatan kita misalkan. Ya, agama-agama formal itu dinaungi oleh Kementerian Agama ya, sementara penghayat-penghayat kepercayaan ya atau bentuk lain dari agama-agama lokal itu mereka diakui oleh negara, dijamin kehidupannya oleh negara, tetapi diakui hanya sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pembinaannya tidak berada di bawah Kementerian Agama, tapi justru di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi sistem religi lokal ini kerap kali hanya dipandang sebagai kebudayaan dari sebuah masyarakat, ya, dari suatu masyarakat yang diwarisi dari leluhurnya, tidak dianggap sebagai agama dalam konteks formal tadi. Ya. Nah, relasi agama formal dan agama lokal ini dia bisa bersifat integratif ya, ketika keduanya bisa saling mengisi, saling memperkuat ya. Dan ini membutuhkan pemahaman dan penghayatan keagamaan yang lebih terbuka, lebih moderat ya di dalam konteks memahami kedua aspek tersebut. Bisa bersifat asimilatif ya, bagaimana ritual-ritual lokal itu bisa masuk ke dalam praktek-praktek agama formal ya. Bali mungkin menjadi salah satu contoh yang menarik untuk melihat bagaimana asimilasi antara agama lokal dengan agama formal ini ketika praktek kehinduan masyarakat Hindu di Bali ini benar-benar menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan India misalkan, sebagai sebuah identitas yang karena terjadi asimilasi yang kuat antara agama dan budaya ya. Itu tadi. Kemudian juga bersifat kontras ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi ada potensi-potensi yang keduanya saling berbenturan. Ya, misalkan ketika di dalam konteks wacana-wacana keagamaan kan kita sering
mendengar ya bahwa penghayat kepercayaan ini, praktek-praktek yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka lakukan kerap dianggap sebagai tindakan apa ya, kalau di teman-teman kita muslim disebut musyrik lah dan sebagainya ya, yang intinya dianggap sebagai praktek penyimpangan dari agama, praktek-praktek yang menyekutukan Tuhan dan sebagainya. Padahal itu dalam konteks religi mereka, dalam konteks kepercayaan mereka, itu adalah bagian dari apa yang mereka yakini ya, dan mereka praktekkan sampai sekarang. Sekte keagamaan ini acap kali tidak terintegrasi secara utuh dengan konsep agama yang dipahami oleh masyarakat banyak. Ya. Oke. Nah, dari mana munculnya sekte-sekte keagamaan ini? Jadi yang bisa kita lihat bahwa sekte-sekte keagamaan itu biasanya muncul dari penafsiran dan pemahaman keagamaan yang beragam. Ya, ketika orang membaca kitab suci misalkan, dia akan memberikan pemaknaan yang berbeda. Itu adalah sebuah keniscayaan ya, karena ketika orang menafsirkan, membaca, menafsirkan dan memaknai, tentu kita tidak bisa berharap dong semua orang akan sama pemahamannya. Ya. Nah, ketika penafsiran dan pemahaman keagamaan ini kemudian melekat ya menjadi sebuah keyakinan tersendiri bahwa itu yang dianggap paling benar, maka sangat berpotensi akan muncul bentuk sekte-sekte keagamaan. Ya. Di dalam setiap agama, terkadang sekte keagamaan itu adalah sesuatu yang laten pada setiap agama. Apalagi kalau misalkan kita lihat di Hindu, di India itu, mungkin kita tidak bisa berbicara bahwa Hindu sebagai sebuah keuniversalan, tetapi Hindu yang dipraktekkan di dalam konteks sekte-sekte. Oh, saya pemuja Wisnu, saya pemuja Brahma, saya pemuja Siwa dan sebagainya ya. Oke, di dalam konteks perkembangannya adik-adik sekalian, jadi sebagian besar sekte keagamaan itu bermula dari otoritas pemimpin ya, sebagai pencetus atau pengembang ajaran tersebut ya. Dalam konteks yang lebih luas lagi, ada beberapa sekte ini yang bersifat transnasional ya. Salah satu contohnya misalkan Hari Rama Hari Krishna yang berkembang di dalam masyarakat Hindu itu justru lahirnya berkembangnya di Amerika, bukan di India. Kemudian menyebar ke berbagai dunia dan punya banyak pengikut ya. Nah, mereka ini juga terkadang membawa misi-misi penyebaran ya. Semacam misionaris yang mereka masuk ke sebuah wilayah, ke sebuah masyarakat, kemudian menghimpun pengikut di sana. Nah, inilah yang menjadi salah satu persoalan kenapa itu menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan praktek beragama dan memunculkan riak-riak konflik di dalam internal sebuah agama. Ya, karena ada satu misi perekrutan anggota-anggota baru untuk menjadi anggota sekte tersebut, dan itu tentu yang disasar kebanyakan adalah kelompok-kelompok konvensional. Ya. Nah, disitulah yang kadang-kadang resistensi itu kerap dimunculkan oleh kalangan konservatif terhadap kemunculan sekte-sekte keagamaan. Ya. Di samping itu, belum lagi kita bicara tentang sekte-sekte keagamaan yang menyimpang. Apa itu kategori penyimpangan? Misalnya, pemimpin sekte itu mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, yang di dalam konteks teman-teman kita yang Muslim misalkan, tidak ada nabi terakhir setelah Nabi Muhammad, tetapi ada sekte-sekte baru yang datang, yang berkembang itu kemudian mengaku dirinya sebagai nabi. Ya, nah, kemudian belum lagi yang lebih ekstrim lagi ya. Misalkan dulu kita pernah mendengar ada sekte Child of God, gitu ya. Jadi dia memperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual di dalam tempat suci dengan tujuan supaya lahir anak-anak Tuhan dari sana. Ya, nah ini belum lagi persoalan seperti itu, sehingga kita berhadapan dengan persoalan penistaan agama ya, yang muncul dari praktek-praktek penyimpangan itu, sehingga ini menjadi salah satu persoalan penting di dalam konteks keagamaan, terutama dalam konteks pengendalian agama itu. Oke, jadi sebelum saya lanjut, saya ingin kita berdiskusi supaya pemahaman kita menjadi lebih dalam tentang persoalan ini. Silakan. Saya mau tanya terkait dengan paparan Bapak
mengenai relasi agama dengan negara tadi, apa tanggapan Bapak melihat fenomena di Indonesia di mana agama seringkali dijadikan alat untuk kepentingan politik? Pertanyaannya menarik ya, tentang politisasi agama ini memang menjadi sesuatu yang menarik di Indonesia, dan karena ini kerap sekali dijadikan alat politik, apalagi menjelang momen-momen pileg, pilkada, ya, pilpres dan sebagainya, dan ini sering muncul dan ini memang menjadi fenomena menarik ya. Tapi sebelum saya tanggapi, mungkin ada yang memberikan tanggapan. Saya, Pak. Oke, silakan Ida. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pertanyaan dari Kak Dewi, bagaimana agama digunakan sebagai alat politik? Menurut saya sah-sah saja karena dianggap fungsional, dan juga ada hubungan timbal balik antara tokoh dengan umat beragama. Misalnya pembangunan tempat suci atau tempat ibadah. Itu saja dari saya. Oke, pertanyaannya bagus dan tadi Ida sudah memberikan tanggapan juga. Jadi, ya secara fungsional memang menarik ya. Ketika agama dipolitisasi, ada umat yang merasa diuntungkan juga ya, karena nanti kalau dukung calon ini, nanti tempat ibadahnya akan cepat jadi ya, cepat selesai gitu, cepat dibangun, bisa ngakses anggaran pemerintah. Ya, tapi persoalannya begini, ketika kita bicara tentang politisasi agama itu tidak sesederhana itu. Efeknya mungkin akan bisa sangat berbahaya ya, karena apa? Ingat, agama itu punya satu titik ya yang bisa memperkuat sentimen kelompok ya, yang dalam antropologi itu sering disebut dengan emosi keagamaan. Itu sesuatu yang bersifat mendasar. Jadi ketika itu disentuh ya, orang akan menjadi bagian dari satu kelompok, dan kemudian secara bersamaan dia akan mengidentifikasi diri berbeda dari kelompok yang lain. Nah, sehingga ketika itu dipolitisasi, ya, dijadikan sebagai alat politik, maka yang ditakutkan adalah terjadinya polarisasi itu, ya, terjadinya segregasi atau terjadinya polarisasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Romo Budi Sutrisno misalkan di dalam sebuah bukunya ya, bahwa agama itu memang wahana yang efektif untuk memobilisasi massa, ya. Bayangin, siapa yang bisa ngumpulin orang puluhan ribu ya, selain kampanye dan pengajian. Ya, itu salah satu contoh ya, bagaimana agama itu efektif banget untuk sehingga inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk menjadikan agama sebagai alat politiknya. Nah, itu tadi persoalannya. Yang paling ditakutkan dari politisasi agama ini adalah karena itu bersinggungan nanti dengan politik identitas juga ya. Adalah itu tadi, terjadinya polarisasi massa berbasis sentimen-sentimen keagamaan. Ini sangat berbahaya ya, sehingga politisasi agama itu menjadi salah satu yang dalam tanda petik diharamkan di dalam konteks politik demokrasi ya, karena itu dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi itu oke, persoalan fungsional oke ya dalam konteks itu, tetapi ya tugas kita bersama adalah bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak terjebak pada polarisasi itu hanya karena kepentingan sesaat seperti tadi. Ya, itu ya. Jadi ini memang persoalan yang menarik. Jadi itulah pertemuan kita di pertemuan di kali ini ya, yang sebelum kita akhiri saya ingin menegaskan sekali bahwa penyimpangan praktek beragama dan konflik keagamaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Ya, dia laten dan dapat terjadi di manapun, sehingga disitulah pentingnya pengendalian agama itu dilakukan ya, untuk menghindari potensi-potensi itu berkembang luas dan menyebabkan segregasi dan polarisasi di masyarakat. Jadi itu dulu pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Sebelum itu saya harapkan nanti di pertemuan yang akan datang adik-adik sudah menyiapkan bahan diskusi yang bisa kita diskusikan ya di awal pembelajaran, sehingga nanti topik yang akan kita bahas minggu depan itu menjadi lebih aktual, lebih up to date, dan kemudian bisa match dengan apa yang diinginkan dari mata kuliah ini. Oke, gitu dulu. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah cukup, saya akhiri dan selamat malam, selamat beristirahat, dan kita jumpa lagi minggu depan.
Terima kasih. Assalamualaikum.